Perubahan sumber daya insani merupakan proses transformasi kualitas manusia yang berlangsung secara terus-menerus, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai yang dianut. Sumber daya insani merupakan aset utama dalam pembangunan nasional karena mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang perlu dibina secara seimbang. Perubahan sumber daya insani dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti pendidikan, kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, globalisasi, dan lain-lain. Pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi manusia, sementara teknologi mengubah cara berpikir, bekerja, dan berinteraksi. Globalisasi menuntut manusia untuk lebih adaptif terhadap perubahan budaya dan sistem ekonomi. Sedangkan kebijakan pemerintah terus mempercepat transformasi melalui pelatihan dan reformasi pendidikan. Perubahan sumber daya insani dapat dilihat dari 3 aspek menurut teori Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika dikelola dengan baik, perubahan ini dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kualitas hidup. Namun jika tidak diarahkan dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan keterampilan, pengangguran akibat disrupsi teknologi, dan lunturnya nilai budaya lokal. Contoh konkret dari perubahan sumber daya insani adalah petani yang mulai memasarkan produk secara online, atau guru yang memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sumber daya insani adalah bagian dari transformasi sosial yang tidak bisa dihindari. Dan dengan strategi yang tepat dapat menciptakan generasi yang unggul dan kompetitif secara global. Tujuan perubahan dalam sumber daya insani. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas karyawan. Memastikan karyawan sesuai kebutuhan perusahaan baik dari segi jumlah maupun kompetensi, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang kedua, menjamin ketersediaan tenaga kerja. Memastikan tenaga kerja selalu tersedia untuk kebutuhan saat ini dan masa depan melalui perencanaan yang tepat. Yang ketiga, mencegah mismanagement, menghindari kesalahan pengelolaan sumber daya manusia, serta memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan integrasi, membangun kerjasama antar departemen dan komunikasi efektif untuk menunjang efisiensi kerja. Yang kelima, meningkatkan daya saing organisasi, mendorong strategi sumber daya manusia yang adaptif melalui peningkatan keterampilan dan inovasi tenaga kerja. Pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pendidikan karyawan dipersiapkan menghadapi tantangan dan mengambil peran yang lebih besar. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, sumber daya insani memainkan peran kunci dalam keberhasilan perusahaan. Namun, banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga seringkali memunculkan tantangan baru atau masalah baru. Faktor yang mempengaruhi sumber daya insani terbagi menjadi 2 macam, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kita mulai dengan faktor internal. Faktor pertama adalah demografi. Perubahan terkait jumlah penduduk dan komposisi usia produktif mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja. Peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja juga seringkali menjadi sorotan. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, organisasi atau perusahaan harus menyesuaikan program pelatihan mereka agar sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Faktor selanjutnya yakni organisasi internal. Keputusan dan kebutuhan internal organisasi seperti strategi bisnis dan pengelolaan karyawan sangat berpengaruh terhadap permintaan sumber daya insani. Pengelolaan dana pensiun, pengunduran diri, dan kematian karyawan menuntut organisasi atau perusahaan merancang sistem pengelolaan karyawan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Organisasi yang proaktif dalam merencanakan kesuksesan dan pengembangan karir akan lebih siap menghadapi perubahan dan memastikan keberlanjutan operasional. Setelah kita mengetahui beberapa faktor internal, kita juga perlu tahu beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sumber daya insani. Beberapa faktor eksternal antara lain yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua, perkembangan teknologi, yang ketiga, perubahan perundang-undangan, dan yang keempat, perubahan perilaku dan sosial, yang kelima, perubahan lingkungan.
Setelah kita tahu beberapa faktor eksternal tersebut, pastinya kalian bertanya-tanya dong bagaimana faktor tersebut mempengaruhi perubahan sumber daya insani. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi dan tingkat pengangguran sangat berdampak pada manajemen sumber daya insani, seperti kesejahteraan dan ketersediaan tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi menjadi tantangan dalam proses rekrutmen. Faktor selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga mengubah kebutuhan dan keterampilan tenaga kerja pada suatu perusahaan. Teknologi baru menuntut tenaga kerja untuk menjadi lebih terampil. Organisasi atau perusahaan perlu berinvestasi pada pelatihan agar karyawan dapat menggunakan teknologi terkini. Faktor berikutnya adalah perubahan dalam perundang-undangan. Kebijakan pemerintah dan regulasi ketenaga kerjaan yang sering berubah mempengaruhi pengelolaan sumber daya insani. Perubahan dalam hukum dapat memaksa organisasi atau perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor keempat adalah perubahan perilaku dan sosial. Perubahan sikap terhadap karir seperti pola kerja baru, kesadaran lingkungan, dan keinginan untuk keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi mempengaruhi preferensi tenaga kerja. Organisasi atau perusahaan harus responsif terhadap tren ini untuk menarik dan mempertahankan karyawannya. Terakhir, faktor lingkungan. Kondisi politik, sosial budaya, dan ekonomi makro juga mempengaruhi perencanaan sumber daya insani. Stabilitas politik menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sumber daya insani. Sementara ketidakpastian dapat mengguncang struktur yang ada. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi perubahan dalam sumber daya insani perusahaan. Pengelolaan yang baik terhadap faktor-faktor ini sangat penting guna mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan daya saing perusahaan. Perubahan dalam SDI memberikan pengaruh besar terhadap kinerja organisasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dampak utamanya meliputi 1. Pengaruh ekonomi, demografi, dan regulasi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, perubahan struktur demografi, serta regulasi terkait kesehatan dan keselamatan kerja menuntut organisasi untuk menyesuaikan strategi pengelolaan SDI agar tetap efektif dan relevan. Dampak terhadap kinerja organisasi. Kualitas SDI dan budaya organisasi yang berubah akan mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Jika perubahan dan tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan resistensi dan penurunan kerja. Yang ketiga, ada tantangan adaptasi teknologi. Kemajuan teknologi mengharuskan SDI menguasai keterampilan baru, seperti pengelolaan data, penggunaan teknologi informasi, dan kolaborasi virtual. SDI yang tidak mampu beradaptasi perkembangan teknologi dapat menjadi hambatan bagi kemajuan organisasi. Perubahan pola kerja dan budaya. Model kerja fleksibel seperti remote dan hybrid memerlukan adaptasi pola pikir dan budaya kerja baru. Ini berpotensi meningkatkan kepuasan kerja, namun juga bisa menimbulkan tantangan dalam kolaborasi dan komunikasi jika tidak dikelola dengan tepat. Yang terakhir, dampak demografi dan sosial. Partisipasi perempuan dan generasi muda yang semakin besar dalam dunia kerja menuntut organisasi untuk lebih inklusif dan menyesuaikan pendekatan dalam pengelola SDI. Optimalkan dampak perubahan SDI, organisasi dan individu dapat menerapkan solusi sebagai berikut. Yang pertama ada transformasi peran SDM. Mengubah fokus SDM dari administratif ke strategis. Menekankan pengembangan talenta dan inovasi. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan teknologi digital, soft skill, dan kepemimpinan. Yang ketiga ada komunikasi yang terbuka. Meningkatkan komunikasi untuk mengurangi resistensi, membangun partisipasi, dan kepercayaan. Ketiga ada manajemen perubahan proaktif. Mengelola perubahan secara terencana, melibatkan kepemimpinan, dan mengevaluasi keberhasilan. Selanjutnya ada budaya kerja inklusif. Menciptakan lingkungan kerja kolaboratif dan menghargai keberagaman. Digitalisasi proses SDM, mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, administrasi, dan fokus pada tugas strategis.
Yang terakhir ada penyesuaian kebijakan dan perlindungan. Memperbarui kebijakan sesuai perkembangan demografis, ekonomi, dan regulasi.